memohon Allah memilihkan langkah kita ke depan. Kita manusia tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Meskipun hanya 1 menit ke depan, kita tidak akan tahu. Karena itu kita tidak mengetahui apa yang akan menimpa diri kita. Apakah kita akan mendapatkan sesuatu yang baik atau yang buruk. Ya, mau pergi ke pasar, apakah nanti bisa mendapatkan yang baik, bisa belanja sayur mayur yang segar dan sebagainya, atau malah celaka? Kita nggak tahu. Jadi betul-betul kita nggak tahu tentang masa depan kita. Jangankan 1 menit, setengah menit yang akan datang pun kita tidak tahu. Nah, bisa jadi kita itu membuat rencana matang. Kalau orang-orang PPM itu kan mengajarinya planning itu mesti dilakukan dengan baik, dipersiapkan dengan baik supaya implementasinya, langkah-langkahnya itu nanti menjadi lebih bisa baik dan efektif. Bisa jadi kita membuat rencana yang matang tentang sesuatu yang akan kita lakukan besok hari. Tapi kita tidak tahu persis apakah rencana itu akan betul-betul terlaksana atau tidak. Karena apapun bisa terjadi yang membatalkan pelaksanaan rencana itu. Misalnya, bisa jadi kita sakit, bisa jadi ada halangan-halangan lain. Ya, saya melihat di tetangga saya ini ada orang membeli rumah berikut tanahnya, dibongkar, dibangun dengan bagus untuk showroom jual beli mobil bekas. Wah, mentereng sekali ini, di daerah sini ada showroom yang sebesar itu. Tapi hanya beberapa bulan tutup sampai sekarang karena orangnya meninggal dunia. Nggak tahu kita apa yang akan terjadi. Allah sendiri menyatakan di surat Luqman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tidak akan tahu seseorang apa yang akan dilakukan esok pagi. Nggak tahu. Kita bikin rencana, tapi bisa tidak terjadi, bisa melenceng, justru yang kita lakukan hal-hal yang lain dan sebagainya. Bahkan bukan hanya pekerjaan, kapan kita akan mati dan di mana kita akan mati, kita juga tidak tahu. Sehingga meskipun kita itu membuat perencanaan pengembangan bisnis, misalnya kita membuat perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, itu angan-angan kita. Tapi kita tidak tahu apakah kita bisa melaksanakan dan menyelesaikannya. Bisa saja terjadi kita meninggal di tengah perjalanan pelaksanaan rencana itu. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia dan memang itu dirahasiakan oleh Allah. Allah juga berfirman, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Seseorang tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Mungkin perginya itu menghindari misalnya menghindari daerah bencana, daerah gempa. Dia pindah ke tempat lain. Dia matinya di daerah itu kena gempa juga. Ya. Oleh karena itu kita menyadari bahwa kita ini memang punya keterbatasan dalam hal mengetahui, mempelajari apa yang terjadi di masa yang akan datang. Begitu pula ketika kita memutuskan untuk menikah misalnya, menikah dengan fulan bagi perempuan dan bagi laki-laki mau menikah dengan fulanah, kita tidak tahu apakah kita akan mengalami kebahagiaan atau bahkan kesengsaraan hidup bersamanya. Orang biasanya nikah itu berharap akan hidup bahagia, tapi banyak orang justru hidup bersama dia itu penuh dengan kesengsaraan. Sebagaimana kita ketahui, seringkali calon suami atau calon istri itu supaya bisa diterima oleh calonnya, dia pura-pura menjadi orang baik. Pura-pura jadi orang baik itu macam-macam. Misalnya kalau waktu menjelang subuh, jam 3, jam 4 begitu, suka kirim WA atau SMS atau nelpon mengingatkan bangun sholat, memberikan kesan, wah dia memang orang baik. Ya, ada orang yang itu cantik sekali,
terus dia mau menikah dengan orang yang kemudian belakangan dia ngeluh. Saya tanya, kenapa kamu mau sama dia? Wah Pak, dulu itu omongannya aku kepengen masuk surga bareng sama kamu. Terus dia kalau jam 3, jam setengah 4 itu bangunin untuk sholat tahajud. Jadi saya dapat kesan dia orang baik. Tapi ternyata setelah nikah dia nggak sholat. Jadi bisa juga waktu membangunkan dulu itu habis kirim WA tidur lagi, bisa saja. Ya. Tentu enak sekali seandainya kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi masa datang. Kalau kita bisa mengetahui apa yang akan datang, enak itu. Kita bisa memilih melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan saja. Dan menjauhi tindakan-tindakan yang akan mencelakakan. Misalnya kalau tahu mau naik pesawat terbang, ini pesawat ini nanti meledak di tengah perjalanan. Nggak deh, aku nggak jadi meskipun aku beli tiket. Kan bisa begitu. Atau kalau pergi misalnya mau menemui teman, aku kalau ketemu teman itu nanti akan dapat proyek. Kita nggak tahu. Ya. Bisa juga kita menargetkan dapat proyek, tapi ternyata tidak, atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu, betapa enaknya kalau kita mengetahui apa yang akan terjadi di masa datang. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja tuh, yang dia tuh utusan Allah yang paling mulia. Beliau juga tidak tahu. Rasulullah diajari oleh Allah mengatakan begini, "Qul," katakanlah, la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah. Katakan, aku tidak bisa menguasai diriku untuk membuat diriku mendapatkan manfaat, kebaikan atau kesengsaraan, kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi aku nggak tahu. Seandainya aku tahu, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su. Seandainya aku mengetahui yang gaib itu termasuk masa depan, tentu aku akan memperoleh banyak kebaikan dan aku akan terhindar dari bahaya-bahaya, dari keburukan-keburukan. Enak sekali kalau bisa tahu masa depan. Aku juga tidak tahu. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Saya ini hanya memberi peringatan saja kepada kalian dan juga mendorong-dorong kalian untuk berbuat baik untuk orang-orang yang beriman. Kemudian dengan demikian kita tidak bisa memastikan seperti apa nasib kita di masa yang akan datang. Bisa saja kita menargetkan suatu nasib di suatu saat yang akan datang. Kita menargetkan, aku 5 tahun yang akan datang sudah mempunyai rumah, sudah mempunyai bisnis dan sebagainya. Oke, itu kita bisa membuat rencana dengan target tertentu. Lalu kita bekerja keras untuk mencapai target tadi. Tapi banyak hal di luar jangkauan kita. Seperti misalnya tiba-tiba ada pandemi, ada bencana alam yang mungkin terjadi dan mengakibatkan tidak tercapainya target tersebut. Misalnya dulu saya bersama dengan teman-teman di grup pengajian yang namanya Cinta Ilahi akan bikin rumah atau pesantren orang tua tapi mewah. Jadi bukan orang jumbo atau bukan rumah jumbo. Kalau rumah jumbo kan untuk perawatan, tapi kalau ini pesantren untuk orang tua agar mereka bisa makin hari makin mendekat dengan Allah sehingga meninggal dunianya husnul khotimah. Lembaganya pun kita kasih nama Institut Husnul Khotimah. Tapi baru membuat fondasi untuk masjid kena COVID. Akhirnya tidak terjadi sampai sekarang. Nah itu padahal sudah dialokasikan anggaran, ya udah insya Allah waktu itu anggaran sudah ada di tangan. Tidak usah lalu menunggu sumbangan dari orang-orang, tapi ternyata tidak berhasil. Nah, hanya Allah saja yang memiliki hak untuk memilih apa yang pasti terjadi di masa depan. Kok hanya Allah? Iya, karena yang bisa menciptakan dan bisa mengatur alam raya ini hanya Allah. Alam raya ini diciptakan oleh Allah dan Allah yang mengatur.
Maka ya hanya Allah yang bisa memastikan masa depan. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah sendiri yang memilih. Contoh memilih ini gampang. Saya dulu tidak pernah memilih atau pesan untuk lahir menjadi manusia laki-laki. Ibu-ibu, Bunda Indra, Bu Mia nggak pernah pesan perempuan. Tapi Allah memilih, ini aku jadikan perempuan, ini aku jadikan laki-laki. Nah, itu yang memilih Allah. Maka nalagumul khiyarah, tidak ada bagi mereka itu pilihan. Ada hal-hal yang memang kita tidak bisa memilih sama sekali. Tapi ada juga sih yang kita bisa memilih dengan usaha. Tetapi kemampuan kita memilih yang untuk berhasil itu tidak bisa 100%. Ya, Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Maha Suci dan Maha Mulia dari apa yang kalian sekutukan. Artinya tidak akan ada yang menandingi Allah. Allah itu Maha Suci dan Allah itu tidak pernah mempunyai kelemahan atau kekurangan. Kalau Allah mengambil keputusan itu mesti benar dan baik. Jadi nggak ada kelemahan. Kok keputusan Allah itu membuat saya sengsara? Itu kan sengsara atau tidak itu kan persepsi kita. Ada orang miskin merasa sengsara, ada orang miskin merasa nyaman hidupnya. Tergantung persepsinya masing-masing. Kalau orang yang ingin membeli ini, membeli itu, bisa melakukan ini dan itu dan sebagainya, kemiskinan itu membuat dia sengsara. Tapi bagi orang yang ya udahlah, kita jalani apa yang ada, dengan aku uang saya pas-pasan ini, aku harus hati-hati di dalam membelanjakan harta, dan aku bersyukur dengan aku miskin, maka aku mengalokasikan anggaran itu dengan ketat. Karena aku mengalokasikan anggaran dengan tepat, maka aku tidak menggunakan hartaku untuk yang dilarang. Aku tidak menggunakan hartaku untuk minum-minuman keras misalnya. Boro-boro beli itu. Beli minuman air putih saja pas-pasan. Nah, itu kan berarti orang itu selamat dari kecelakaan. Gitu. Ya. Jadi meskipun kita tidak bisa memastikan bahwa pilihan kitalah yang akan terjadi, kita tidak perlu kecil hati. Karena apa? Kejadian yang dipilih oleh Allah itu pasti baik. Dan pasti lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Ya. Kadang-kadang kita ingin punya istri, ingin punya suami, tapi Allah nggak memberi. Atau sudah diberi, kemudian pisah. Mungkin karena meninggal dunia atau sebab-sebab yang lain. Itu pilihan Allah. Tapi ternyata dengan aku sendiri, aku enak, hidupku bebas. Aku bisa memilih ini dan itu. Dan aku bisa menyisihkan waktu untuk pengajian. Kalau aku punya suami atau punya istri, belum tentu aku bisa pergi pengajian, misalnya semacam itu. Ya. Memang misalnya rezeki kita itu kecil dalam bentuk rupiah, tapi Allah memilihkan yang lain. Jadi kita itu kebanyakan ingin punya duit banyak, tapi kadang-kadang Allah memberi kita pas-pasan. Kalau orang tidak terbiasa dengan melihat yang non-materi, dia akan merasa sengsara. Karena apa? Mau beli ini nggak bisa, mau beli itu nggak bisa. Tapi kalau orang itu bisa melihat yang non-materi, orang yang duitnya pas-pasan itu seringkali tidak bingung ketika ada gonjang-ganjing nilai rupiah. Kalau nilai rupiah merosot terus, orang yang duitnya banyak itu gelisah. Ini nilainya menjadi makin hari makin berkurang. Enaknya tetap aku simpan dalam rupiah atau dalam dolar. Dalam dolar sekarang ini negara-negara itu banyak yang berusaha meninggalkan dolar. Kenapa meninggalkan dolar? Ya karena yang punya dolar jahat. Tiba-tiba perjanjian internasional dilanggar.
ya, impor ke negara itu atau ekspor ke negara itu tiba-tiba dipajaki yang tinggi sekali. Wah, itu semena-mena itu. Udah deh, kita jangan pakai dolar. Nah, jadi dolar itu makin terkucil, makin ditinggalkan orang. Kalau makin ditinggalkan, maka yang mempertahankan nilai dolar itu menjadi makin berkurang. Kalau dolar dipakai untuk seluruh negeri di dunia ini, maka penopang dolar itu begitu besar sehingga Amerika mencetak uang baru itu seenaknya sendiri. Karena bisa mencetak uang seenaknya sendiri, itu dipakai untuk membeli senjata untuk ngebomi negara-negara lain. Nah, orang melihat ini jahat ini. Kalau ibaratnya raksasa tapi jahat. Nah, orang yang duitnya banyak bingung. Ini dolar kalau ditinggalkan nanti merosot. Nah, itu tapi bandingkan dengan orang yang miskin, yang orang yang pas-pasan lah duitnya. Biarin aja gonjang-ganjing, yang penting aku masih bisa makan gitu ya. Dan rezeki kita itu tidak hanya dalam bentuk rupiah, mungkin dalam bentuk kesehatan, bentuk keselamatan, bentuk ketentraman hati. Orang yang tentram itu jarang sakit. Orang yang stres itu sering sakit. Orang seringkali kalau ngubur-ngubur duit itu sambil stres. Jadi dia dapat duit banyak, tapi stres. Stresnya itu bisa menyebabkan psikosomatis, badannya sakit. Untuk apa duit dicari dapat banyak, tapi terus habis untuk membiayai pengobatan. Ya kan lebih baik sehat, nggak pegang duit nggak apa-apa, tapi aku sehat tidak mengeluarkan duit. Ya, jadi kita latihan melihat yang non materi sehingga kita bisa mengapresiasi hal yang non materi tadi, termasuk kesehatan, keselamatan, ketentraman, keamanan dan sebagainya. Pokoknya yang dipilih oleh Allah itu untuk kita pasti baik. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Hanya di tanganmu lah Allah semua kebaikan. Sungguh engkau berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi memang sulit memahami bahwa pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Karena apa? Seringkali kebaikan pilihan Allah itu terletak pada nilai-nilai yang tidak berupa materi. Sedangkan kita cenderung menilai kebaikan suatu apapun dari sisi materinya. Karena kita itu melihat yang bagus-bagus itu hanya dari segi materi. Sedangkan Allah itu kadang-kadang memberi ke sisi baik yang banyak di non-materi. Itu seringkali kita keluh kesah. Ya, kita mesti melihat, ya memang secara materi saya keadaan begini, tapi secara non-materi saya menikmati kehidupan yang bahagia dan sebagainya. Maka kita perlu melatih diri. Mohon maaf saya mengatakan perlu melatih diri. Meskipun kita sudah berumur 60-an, umur 70-an, kita harus tetap latihan. Karena kita itu adalah orang Islam, itu setiap hari harus mengalami kemajuan demi kemajuan. Maju lagi. Berarti kita harus siap berubah. Berubah menjadi lebih baik, Nah, oleh karena itu, kita mesti belajar hal-hal yang non materi. Jangan merasa malu masih belajar. Ya, memang kita ini tidak pernah sempurna. Maka kita perlu melatih diri untuk meningkatkan kemampuan kita menilai sesuatu peristiwa dari sisi non materi. Seperti tadi yang saya sebutkan, keselamatan, rasa aman, ketentraman jiwa. Nah, jika kita bisa menangkap kebaikan pilihan Allah, maka kita akan mudah membangun rasa menerima. Rasa menerima ini bukan menerima receive, tapi content, ya. Nerimo, merasa nerimo atau qanaah. Qanaah itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya contentment, ya. Contentment, rasa menerima. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahullahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang Islam, yang tunduk kepada Allah, nurut kepada Allah,
dan diberi rezeki yang cukup, bukan berlebihan, pokoknya yang penting cukup. Lalu dia menerima apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Menerima artinya ridho, rela. Ya udah, aku rela dibagi oleh Allah rezeki saya seperti ini, aku rela. Enak seperti itu. Jadi kita tuh nggak ada lalu kepingin menjadi misalnya rasa pelit, kikir, nggak ada. Karena kalau orang yang kikir dan pelit itu biasanya kan takut duitnya berkurang. Terus dan biasanya bukan di samping takut berkurang duitnya, kepenginnya tambah lagi. Makin hari keinginannya tambah, makin banyak, menjadi rakus. Nah, kalau orang rakus melebihi batas, maka kecenderungannya mencuri atau korupsi. Nah, itu tidak baik dan tidak menyenangkan dan bisa mengganggu kejiwaan kita. Kalau kita bisa menerima dengan senang hati atau ridho atas keputusan apapun yang diambil oleh Allah, maka Allah akan menganugerahi kita dengan karunia yang banyak. Justru akan ditambahi lagi. Allah menjanjikan begini, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Seandainya mereka mau ridho, mau menerima apapun yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya, dibagi, dalam hal ini konteksnya itu rampasan perang yang membagi Nabi Muhammad. Tapi kalimatnya umum. Jadi kita ini dibagi rezeki kita oleh Allah. Ada yang diberi duitnya banyak tapi sakit. Ada duitnya pas-pasan tapi sehat. Ada yang duitnya banyak juga sehat. Nah, itu cara Allah membagi-bagi. Kita terima aja. Udah, kita terima dengan senang hati. Lalu terus mengakui hasbunallah, Allah yang mencukupi aku. Nah, kalau kita mau seperti itu, maka Allah akan menambah lagi karunia-Nya kepada kita. Sayu'tinallahu min fadlih. Fadlih itu kelebihan atau karunia. Allah akan memberi lagi kelebihannya atau karunia-Nya kepada kita. Wa inna ila raghibun, kita ini berharap hanya dari Allah Ta'ala. Kemudian rasa ridha kepada Allah dan rasa menerima atau content atas pemberian yang dipilihkan oleh Allah semacam ini akan membuahkan rasa tentram di hati dan menjauhkan kita dari keluh kesah. Dan kalau kita ridho kepada Allah, Allah juga akan ridho kepada kita. Jadi kalau kita ingin Allah ridho kepada kita, kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Kita ridho atas pemberian Allah. Nanti Allah akan ridho kepada kita. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang terdahulu, generasi yang terdahulu, termasuk orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan orang-orang Ansor, orang Madinah yang menolong orang-orang muhajirin, dan juga pengikut mereka. Jadi orang-orang mukmin yang mengikuti jejak mereka dari generasi ke generasi, termasuk kita ini. Mereka itu diridhoi oleh Allah, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka karena apa? Mereka itu beriman kepada Allah dan taat kepadanya. Maka Allah ridho kepada kita, waradu'an, dan kita pun ridho kepada Allah. Wa'ada lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah menyediakan untuk mereka surga atau taman-taman, kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal dan abadi di sana. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Dengan berbekal dengan sikap batin semacam ini, sikap batin yang kayak apa? Satu, keyakinan bahwa pilihan Allah pasti lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Yang kedua, sikap menerima atau ridho atas keputusan Allah. Dan yang ketiga, rasa syukur atas pemberian Allah. Maka kita membiasakan diri memohon agar Allah
memilihkan hasil akhir dari apapun yang sedang kita usahakan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita konsultasi dengan Allah, konsultasi itu kita pelajari apakah ini halal atau haram, boleh atau tidak dan sebagainya, kita pelajari, terus kita putuskan, lalu kita mohon kepada Allah untuk memberi pengarahan atau memilihkan mana yang terbaik. Tapi yang perlu diketahui bahwa mohon dipilihkan ini untuk hal-hal yang belum jelas diperintah oleh Allah atau dilarang. Nah, kalau misalnya nanti jam 12 lebih 1 atau 2 menit kita harus sholat zuhur. Nah, kalau kita harus sholat zuhur, nggak usah kita minta dipilihkan oleh Allah. Ya Allah, sebaiknya aku nanti sholat zuhur atau tidak. Enggak. Karena apa? Memang itu sudah diwajibkan. Kalau sudah wajib itu sudah pilihan Allah, kita harus melakukan itu. Misalnya lagi, kalau misalnya, wah aku diajak korupsi nih sama teman-teman sejawat misalnya. Terus istikharah, mau apa enggak? Enggak perlu istikharah, karena memang itu dilarang. Kalau dilarang, ya udah tinggalkan aja. Itu sudah jelas, sudah clear. Yang kita mohon dipilihkan oleh Allah itu hal-hal yang sifatnya netral. Tidak wajib, tidak haram, tidak sunnah, tidak makruh, yang netral. Seperti misalnya apa? Mau nikah nih. Kalau kita bilang nikah itu tidak harus orang muda ya. Kan kita juga bisa umur 70 tahun nikah lagi kan bisa. Umur 70 pasangannya sudah meninggal, terus kemudian ada teman yang wah ini temanku dulu, teman sekolah ini baik sekali nih. Udah kamu daripada sendirian nikah sama aku. Ya, saya sering menyaksikan itu. Ya. Istri saya juga cerita itu bahwa si A nikah dengan si B setelah si A istrinya meninggal, si B setelah suaminya meninggal, terus mereka ketemu. Nah, itu kan umurnya sudah banyak, sudah 60-an atau bahkan bisa juga umur 70-an. Jadi kalau kita ngomong tentang nikah itu tidak harus berarti muda. Nah, nikahnya itu mubah. Boleh, mau nikah boleh, tidak nikah juga nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau anti nikah itu yang nggak boleh. Ya. Anti nikah tidak boleh. Tapi kalau misalnya belum ketemu jodoh atau udah aku memilih seperti ini aja deh, daripada aku nanti repot, umurku sudah segini, kalau aku punya suami aku menjadi repot harus mengurusi, padahal aku ngurusi diriku sendiri sudah berat dan sebagainya. Atau sebaliknya, laki-laki pada perempuan. Nah, kalau itu kan berarti boleh saja mau nikah atau tidak. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu kita boleh minta Allah yang memilihkan. Jadi ini enaknya aku nikah lagi enggak ya? Ya minta tolong kepada Allah. Ya. Tapi berbekal setidaknya 3 hal tadi, ya. Keyakinan bahwa pilihan Allah pasti lebih baik. Jangan sampai kita sudah minta kepada Allah untuk memilihkan, tapi ternyata setelah dipilihkan oleh Allah kita keluh kesah. Ya, itu nggak layak. Ya. Yang kedua, mesti punya sikap menerima atau ridho atas keputusan Allah. Kalau Allah sudah memutuskan, ya udah kita rela. Aku sudah istikharah kok. Ya. Kemudian yang ketiga rasa syukur atas pemberian Allah. Udah dinikmati saja, disyukuri bagaimanapun keadaannya. Kan aku sudah minta tolong kepada Allah untuk memilihkannya. Ya, jadi dengan berbekal sikap batin yang semacam itu, kita mohon kepada Allah apa yang sebaiknya kita lakukan. Permohonan agar Allah memilih hasil akhir dari usaha kita itu disebut istikharah. Nah ini yang Bu Nuni tadi bilang istikharah. Ya. Kita bisa melakukan istikharah. Istikharah itu dari kata khair. Khair itu baik atau pilihan. Jadi kalau ditambah dengan isti artinya minta. Minta dipilihkan. Minta mana yang baik. Ya. Saya ulang, istikharah dari kata khair. Khair itu bisa berarti baik, bisa berarti pilihan. Kalau berarti baik, berarti istikharah, isti itu minta yang baik. Yang baik mana Allah?
Atau kalau khair dengan pilihan, Allah, saya minta dipilihkan. Nah, kemudian coba kita perhatikan, Rasulullah menganjurkan kita membaca doa istikharah. Doanya panjang, ya, sampai saya bagi teksnya itu di satu di satu slide, terjemahnya di slide yang lain. Ini hadis diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Dia mengatakan bahwa kami diajari oleh Rasulullah SAW untuk melakukan istikharah, memohon kepada Allah untuk memilihkan. Kama yu'allimuna surah minal Quran, mengajarinya itu seperti ngajari kita membaca surat Quran. Jadi didikte, diulang-ulang supaya kita paham. Terus Rasulullah berkata, idza hamma hadum bil amri falyarka' raka'ataini. Kalau di antara kalian ini ada yang mempunyai keinginan, himmah, keinginan suatu urusan, hendaklah dia sholat 2 rakaat. Min ghairil fardhah, bukan yang fardu. Jadi sholatnya sholat sunnah. Tsumal yaqul, kemudian membaca berikut ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Wahai Allah, aku mohon kepadamu untuk memilihkan berdasarkan ilmumu. Nah, ini berdasarkan ilmu, karena kita nggak punya ilmunya nih, ilmu masa depan kan kita nggak punya. Kita mohon dengan ilmu ya Allah. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku mohon engkau memberikan keputusan, mentakdirkan sesuai dengan kapasitasmu untuk mentakdirkan. Kita tidak bisa mentakdirkan sesuatu, yang bisa mentakdirkan hanya Allah. Jadi kita minta, ya Allah, takdirkan kepada aku. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu, mohon karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Jadi pengakuan kita, sungguh engkau berkuasa, aku tidak berkuasa. Engkau bisa mentakdirkan, saya tidak bisa mentakdirkan. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan hanya engkau yang mengetahui yang ghaib, termasuk masa depan. Hanya engkau yang mengetahui masa depan. Allahumma, kemudian permintaannya itu tadi memuji dulu, ya. Jadi kalau kita berdoa dianjurkan memuji dulu. Puji dulu Allah. Ya Allah, engkau ini maha kuasa, aku tidak punya kekuasaan. Ya Allah, engkaulah yang mempunyai karunia, aku mengharapkan karunia darimu. Jadi belum minta, ya. Engkau mempunyai karunia, saya tidak punya. Engkau berkuasa, aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui masa depan, aku tidak mengetahui. Jadi itu pujian. Setelah memuji baru minta. Allahumma, wahai Allah, in kunta ta'lamu hadzal amra khairan. Kalau kamu mengetahui bahwa urusan ini yang aku akan melakukan ini memang baik, itu ada dalam kurung, itu diisi dengan apa mau kita. Nah, kalau ini dibaca di luar sholat, kita bisa pakai bahasa Indonesia. Ya. Kalau engkau mengetahui masalah ini, aku mau menikah dengan si fulanah, aku mau menikah dengan si fulan. Kalau khairan itu memang baik li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku, dan baik untuk semua urusanku. Au khairan li fi ajili amri wa ajlihi, atau baik bagi saya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Fakdur huli, maka takdirkanlah itu bisa saya peroleh. Wa yassir huli, dan mudahkanlah urusan ini untukku. Jadi kalau memang aku memang layak nikah dengan dia, mudahkanlah urusanku. Nggak ada penentangan dari sana sini, tidak ada kecurigaan. Kecurigaan itu kan kadang-kadang, mama ngapain kawin sama dia? Dia itu hanya mau numpang hidup aja sama mama kan duitnya banyak. Itu kan ada penentangan. Ya. Kalau memang baik, mudahkanlah. Babarik li fi, dan berilah barokah di sini. Barokah itu artinya banyak kebaikan. Dan berilah kebaikan-kebaikan. Kalau itu memang ya, mudahkanlah untuk aku.
Sebaliknya, wa in kunta ta'lamu ini ada dalam kurung ya, yaqulu mithla ma qala fil amril ula wa in kana syarran. Wa in kunta ta'lamu in kana syarran, kalau engkau mengetahui bahwa yang akan saya lakukan ini buruk li untuk aku, fa asrifu anni, maka singkirkanlah, jauhkanlah hal ini dariku. Wasrifni anhu, dan jauhkanlah aku dari dia. Jadi ada dua pihak. Jauhkanlah urusan itu dari aku, dan jauhkan aku dari urusan itu. Waqdur lil khaira haitsu ma kana, dan takdirkanlah yang baik-baik apapun untukku. Tsumma raddini bihi, lalu jadikanlah aku ridho dengan keputusanmu. Jadi apakah jadi atau tidak, kalau itu hasil istikharah kita terima. Jadi alhamdulillah, tidak jadi alhamdulillah. Nanti kita akan menemukan alhamdulillah aku tidak jadi sama dia ya. Aku kalau jadi sama dia aku pasti banyak kebingungan ini, itu kan. Kadang-kadang kita itu misalnya jatuh cinta kepada seseorang, kita itu ingin menikah dengan dia, terus kemudian karena suatu hal putus. Ketika putus, wah seperti orang patah hati ya, seperti orang patah hati, terus makan nggak enak dan sebagainya gitu. Ya, ada teman dulu cerita, dia karena calon istrinya dia mengincar itu tidak jadi, lalu terus dia bilang aku tidak ada gunanya sekarang. Lalu dia kalau nyetir itu ngebut, tahu-tahu nabrak pohon, jadi sampai rodanya itu sampai lepas, tapi untung dia tidak luka sama sekali. Nah itu artinya tidak bisa menerima. Jadi, kalau tidak jadi, ya udah, memang Allah menghendaki tidak jadi. Nanti kita akan mengetahui bahwa oh ternyata aku tidak jadi sama dia itu ada baiknya. Ternyata dia itu begini begitu dan sebagainya. Jadi Allah telah menyelamatkan aku. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Ya. Jadi kita melakukan istikharah semacam ini, terutama ketika kita berencana melakukan sesuatu langkah atau aktivitas yang akan banyak mempengaruhi nasib kita sendiri dan bahkan nasib orang lain. Ya, kenapa contohnya nikah? Ya memang kebanyakan itu yang orang gundah itu memang nikah. Karena begitu nikah nanti banyak hal yang berubah. Ya, banyak yang berubah untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan kita. Lingkungan kita ini saudara kita, kakak, adik, bapak, ibu kita. Jadi kalau misalnya pasangan kita, kemudian kalau dia itu perilakunya itu aneh-aneh, bapak atau ibu kita itu bisa uring-uringan. Kamu kenapa kawin sama dia? Dia orangnya kayak begitu dan sebagainya. Wah itu menjadi konflik antara aku mencintai dia, aku mencintai ibu, tapi ibu tidak suka sama dia. Kalau aku memberati, aku lebih memilih sama dia, ibuku marah sama aku menjadi jauh dari ibu. Itu namanya conflict of motivation. Oh, itu membuat hati gundah. Ya. Jadi saya ulang, kita lakukan istikharah semacam ini, terutama ketika akan merencanakan melakukan suatu langkah atau aktivitas yang banyak mempengaruhi nasib kita sendiri dan bahkan nasib orang lain yang dekat dengan kita di masa yang akan datang. Misalnya apa? Misalnya pernikahan, pindah tempat tinggal. Kita pindah tempat tinggal itu juga akan mempengaruhi banyak hal. Kalau misalnya biasanya rumahnya dekat sama orang tua, terus mau beli atau sewa rumah yang dekat dengan tempat kerja, memang itu menguntungkan dari segi perjalanan dari rumah ke tempat kerja, tapi menjadi jauh dari orang tua. Orang tua makin tua makin sering sakit. Nah kalau orang tua itu tidak diurusi, nanti orang tua itu gelisah. Nanti kalau orang tua panggil, aduh mah aku lagi sibuk, apalagi jaraknya jauh. Jadi kalau dekat kan meskipun sibuk ya bisa menyempatkan mampir sebentar gitu. Ya, jadi perkawinan atau pindah tempat tinggal
atau pindah tempat kerja, itu akan banyak mempengaruhi nasib kita. Ya. Misalnya kalau kita mau pindah tempat kerja, kita itu berarti akan meninggalkan teman-teman lama yang sudah akrab, yang kita sudah saling sayang menyayangi, dan kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita belum kenal. Kalau kita belum kenal itu kan raba-raba, orang ini baik apa enggak, jangan-jangan orang ini jahat, kalau dia ngajak begini ngajak begitu tuh baik apa buruk, baik atau buruk misalnya. Ya, kita juga akan meninggalkan kegiatan-kegiatan atau alat-alat yang sudah sangat kita kenal. Misalnya pindah ke suatu tempat di bagian satu, ya, misalnya biasa menangani pasien, membantu dokter lah. Ini perawat membantu dokter menangani pasien. Terus kemudian dipindahkan ke gizi. Nah, alat-alatnya kan ganti. Tadi alat-alat untuk medis, ini alat-alat untuk masak. Terus kalau di gizi itu mesti setiap hari menyusun rencana sesuai dengan orang yang sakit. Orang sakit itu dia boleh enggak makan yang manis-manis dan sebagainya. Nah, itu akan membuat stres. Nah, dalam kebingungan semacam ini sebaiknya kita memohon Allah untuk memilihkan mana yang lebih baik kita lakukan. Apakah tetap di tempat kerja lama atau pindah ke tempat baru. Demikian juga seorang calon mahasiswa itu sebaiknya memohon kepada Allah untuk memilihkan bidang studi yang mana yang sebaiknya dia tekuni di perguruan tinggi. Nah, dulu kalau anak-anak saya itu suka bertanya, tapi ya saya membantu dengan cara ketika di SMA kelas 2, kelas 3 itu sudah saya bawa ke psikolog untuk konsultasi. Anak ini punya bakat di jurusan apa, di bidang apa. Nah, terus ini kuat di bidang hitung-hitungan dan sebagainya. Nah, itu nanti kita arahkan jurusan-jurusan atau bidang studi yang sesuai dengan itu. Nah, secara lahiriahnya kita lakukan itu, tapi kita tetap mohon kepada Allah karena bidangnya misalnya yang hitung-hitungan itu kan banyak, ya. Misalnya kalau bekerja di tempat prediksi cuaca GMKG, itu banyak hitung-hitungannya itu. Misalnya ada penguapan, seberapa banyak uap air itu yang naik dari laut. Kemudian didorong oleh angin dari arah mana, terus seberapa kencang. Terus kalau itu kecepatannya 1 jam itu 20 kilo, sampai di Jakarta jam berapa. Nah, itu semua hitung-hitungan. Nah, itu kan banyak misalnya. Atau misalnya jurusan aktuaria, itu banyak hitung-hitungan. Jadi mohon kepada Allah sebaiknya jurusan apa. Ya. Begitu pula ada baiknya seorang pemuda atau pemudi mohon kepada Allah untuk memilihkan apakah sebaiknya menikah dengan calon pasangan yang ditawarkan. Ya, kadang-kadang calon itu datang sendiri. Kemudian ketika Allah sudah memberi isyarat kepada kita tentang langkah apa yang harus kita tempuh, kita mesti menerima pilihan Allah. Baik pilihan Allah itu sesuai dengan target kita atau tidak. Udah sampai atau seperti yang kita target atau tidak, kita ridho saja. Kalau kita tidak ridho, itu keimanan kita terganggu. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kalau Allah sudah memilihkan suatu nasib bagi seseorang mukmin laki-laki maupun perempuan, maka dia tidak boleh memikirkan pilihan yang lain. Udah, itu tekuni saja. Kalau dia memilih pilihannya sendiri, itu berarti dia bertentangan dengan Allah. Kan tadi sudah minta dipilihkan. Nah, kalau tidak menerima, itu sama dengan mengingkari atau maksiat. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang bermaksiat atau melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, dia akan menjadi sesat. Nah, ini sebenarnya konteksnya itu Zainab, ya. Zainab itu ada hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah itu ingin menikahkan Zainab dengan
anak angkatnya Rasulullah. Anak angkatnya kan dulu budak, yaitu Zaid bin Harithah. Jadi Rasulullah melamar Zainab, aku mau menikahkan anak angkatku Zaid dengan kamu. Zainab keberatan. Enggak, ya, dia merasa enggak match itu. Tapi terus turun ayat ini, kalau Allah dan Rasulnya sudah mengambil keputusan, kamu jangan membantah. Nah, ini kalau kita sudah istikharah pada Allah, sudah dipilihkan, udah kita terima apa adanya, kita jalani aja. Ya. Nah, ini Zainab itu akhirnya memang ketika berhidup bersama Zaid itu, Zaid kan dulu biasa jadi budak. Nah, sedangkan Zainab ini kan orang bangsawan, tidak cocok. Lalu akhirnya mereka cerai. Setelah mereka cerai, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab. Rupa-rupanya itu skenario yang dibuat oleh Allah untuk menyatakan bahwa anak angkat itu kalau punya istri, istrinya kemudian dicerai, maka bapak angkat boleh menikahi mantan istri anak angkat. Karena anak angkat tidak sama dengan anak kandung sendiri. Nah, itu Allah mau meralat tradisi, itu hukum tradisi bahwa itu nggak boleh. Nah, terus Allah menyatakan boleh. Nah, tidak kurang dari Rasulullah sebagai contoh sendiri, dipaksa oleh Allah untuk menikah dengan Zainab. Jadi Zainab menjadi ibu orang-orang mukmin. Saya kira sementara begitu, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa kita manusia tidak mengetahui masa depan. Seperti apa yang akan kita kerjakan dan kapan kita meninggal dunia. Jika kita mengetahui masa depan, tentu kita bisa memperoleh banyak kebaikan dan menghindari semua yang buruk. Ketika kita ragu-ragu memilih suatu rencana, kita sebaiknya memohon kepada Allah untuk memilihkan kita dalam mengambil keputusan. Kita ikuti dan laksanakan pilihan Allah dengan penuh rasa ridho kepadanya. Demikian, semoga Allah selalu membimbing kita dalam mengambil keputusan tentang apa yang harus kita laksanakan di masa depan. Amin.